Bapak Ibu sekalian, saya Anton, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nisa tentang biodata saya seperti ini, tetapi ingin kami koreksi sedikit dari pengantar dari Mbak Nisa, bahwa saya itu bukan ahli, tetapi saya praktisi saja. Kenapa praktisi? Karena hampir 36 tahun saya di pengadaan pekerjaan konstruksi. Sehingga nanti apa yang saya sampaikan di dalam tayangan-tayangan selanjutnya itu saya dalam bahasa saya karena saya praktisi, saya mungkin tidak seperti ahli yang bahasanya runut, saya lebih kepada praktek-praktek terbaik yang dilaksanakan di pekerjaan konstruksi. Saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada Bapak dan Ibu pengalaman-pengalaman kami selama 36 tahun di PUPR sebagai staf di Kementerian PUPR, utamanya di Ditjen Bina Konstruksi. Dalam tayangan selanjutnya tentang kontrak kerja konstruksi ini akan saya coba kita bagi menjadi 3. Pertama kali adalah tinjauan hukum terhadap kontrak kerja konstruksi secara umum. Terus kemudian kedua mengenai bentuk-bentuk kontrak konstruksi. Kenapa kok bentuk-bentuk kontrak ini kami sampaikan? Karena dari bentuk-bentuk kontrak ini kan nanti akan diketahui seperti apa penerapan kontrak ini. Terus kemudian outline selanjutnya di tahap ketiga adalah tentang pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Pesan pertama yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu peserta webinar yang dalam situasi corona ini, saya mohon maaf, Bapak dan Ibu harus stay di rumah, demikian juga kami. Tapi dalam usaha pengetahuan tentang wawasan kontrak, itu kami mengucapkan terima kasih kepada LPPKN yang punya ide untuk melaksanakan ini. Oke, kita lanjut kepada materi bahwa di pelaksanaan kontrak kerja konstruksi ini, karena kontrak kerja konstruksi ini adalah hukumnya hukum privat, maka mestinya ini ikatan dua pihak atau lebih. Yang diatur di dalamnya adalah mengenai hak dan kewajiban saja. Karena salah satu pihaknya itu pemerintah, maka kontrak kerja konstruksi ini atau dokumen kontrak ini itu teman-teman ahli sering mengatakan, karena salah satu pihaknya adalah pemerintah, maka kontraknya adalah kontrak baku. Kontrak baku adalah kontrak standar. Kontrak standar adalah ada klausul-klausul tertentu yang di dalam kontrak kerja konstruksinya yang berlaku secara NKRI. Ada klausul-klausul khusus nanti yang diberlakukan per masing-masing paket kegiatan oleh teman-teman PPK. Jadi kontrak kerja konstruksi yang salah satu pihaknya adalah pemerintah di nomor 3 ini, itu kontraknya kontrak baku yang dituangkan di dalam SSUK, salah satu kontrak yang berlaku se-NKRI, dan kemudian masing-masing PPK akan mengisi, bahasa kami, akan mengisi kepentingan atau kebutuhan pekerjaan masing-masing. Jadi antara PPK A dengan PPK B, maka SSKK-nya pasti berbeda. Itu tayangan selanjutnya adalah dan lain-lain ini mungkin nanti kalau masih ada waktu kita bisa tanya jawab, atau kemudian kami mencoba untuk menyampaikan permen yang baru ini tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi. Baik, selanjutnya kami mencoba mengenai slide kami tentang tinjauan hukum. Apa yang kita lihat dari tinjauan hukum mengenai kontrak kerja konstruksi ini?
paling tidak atau sekurang-kurangnya kita paham betul bahwa sistem hukum kita atau kontrak kerja konstruksi kita itu dipengaruhi oleh yang namanya civil law. Artinya apa? Artinya bahwa sistem di dalam kontrak kerja kita itu berbeda dengan common law, di mana poin besarnya adalah bahwa kalau common law itu pengadilan-pengadilan sebelumnya telah menentukan, maka pengadilan-pengadilan yang akan datang akan ngikutin apa yang telah diputuskan. Dalam bahasa teman-teman ahli, bahwa jurisprudensi itu mengikat untuk putusan-putusan selanjutnya ketika terjadi permasalahan hukum. Namun untuk civil law itu tidak seperti itu. Civil law adalah sistem itu berdasarkan putusan pengadilan berdasarkan aturan-aturan yang telah terkodifikasi atau kumpulan-kumpulan aturan yang terkodifikasi. Jadi jurisprudensi putusan-putusan sebelumnya ketika ada kasus yang sama itu hasilnya, outputnya atau putusannya bisa berbeda. Ini yang ingin kami sampaikan. Terus kemudian tentang sistem hukum yang seperti apa common law dan seperti apa civil law. Civil law adalah dalam bahasa saya adalah itu yang diterapkan di NKRI ini. Kalau hukum publik modelnya common law, di sana sistem hukumnya menggunakan sistem hukum mengenai Eropa kontinental. Jadi pada daratan yang berbeda dengan kita mungkin yang sama adalah Jepang, Thailand, dan kita. Dalam bahasan selanjutnya, untuk yang hukum private, mereka membedakan tersendiri, ada kaidah-kaidah tentang hak milik, tentang orang perorangan, tentang perbuatan melawan hukum, tentang putusan-putusan hakim yang terdahulu. Sedangkan untuk civil law, utamanya pada hukum privat, hukum yang utamanya lagi tentang kontrak kerja konstruksi ini itu mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hukum privat merupakan hukum perdata, juga hukum sipil dan hukum dagang. Yang ingin kami sampaikan bahwa hukum privat ini adalah hukum perdata yang melulu, maaf bahasa saya, itu hanya ikatan dua individu atau lebih yang diikat oleh adanya hak dan adanya kewajiban. Begitu barangkali yang ingin kami sampaikan. Tayangan selanjutnya, ciri-ciri common law, mungkin mengingat waktu yang 2 jam, coba kita singkirkan lagi, nanti Bapak bisa baca dari tayangan ini. Demikian juga untuk ciri-ciri dari civil law. Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa pengambilan keputusan dalam civil law ini ketika ada masalah hukum, berarti ada masalah hukum dalam kontrak kerja konstruksi, berarti itu masalah hukum bahasa saya adalah melulu mengenai perdata saja. Jadi mohon Bapak dan Ibu bisa untuk merenung sesungguhnya. Melulu tentang perdata saja yang ngatur hak dan kewajiban semata-mata. Namun, ini yang menjadi masalah. Namun karena uangnya ini adalah uang negara, maka di dalamnya ada organ lain, ada lembaga lain yang mengawasi apakah betul penerapan keuangan ini ketika akan membayarkan kepada para pihak, dari pihak pertama akan membayarkan kedua, apakah syarat-syarat membayar ini terpenuhi tidak, mengenai spesifikasinya, mengenai waktunya,
mengenai volumenya, dan seterusnya. Begitu Bapak dan Ibu. Atau mungkin di dalam tinjauan hukum ini kami coba untuk mengenalkan atau kami coba untuk memahami aturan yang umum. Artinya bahwa di Indonesia ini atau NKRI ini selalu menganut mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang di dalamnya ada undang-undang dasar, yang di bawahnya ada TAP MPR, undang-undang garis-garis Perpu, PP, Perpres, dan Perda. Yang ingin kami sampaikan bahwa sering teman-teman mengatakan ada yang namanya lex superiori, birokrat legis inferiori. Artinya apa? Artinya ketika Perpres ini ngatur mengenai pengadaan, misalnya, namun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yaitu Undang-Undang Jakpon, misalnya saja ini, Perpres itu agak berbeda dengan Undang-Undang Jakpon, maka di dalam sidang nanti kalau itu masuk dalam sidang, maka yang superior adalah Undang-Undang Jakpon Nomor 2 Tahun 2017. Jadi ketentuan-ketentuan Perpres yang di bawah Undang-Undang Jakpon yang kurang lebih bertentangan atau menyimpangi, maka dianggap dalam arti untuk tidak diberlakukan. Itu lex superiori, birokrat legis inferiori. Demikian juga ada teman-teman yang mengatakan ada lex spesialis, birokrat legis generalis. Artinya ketentuan-ketentuan pada perlakuan aturan yang sama, ketentuan-ketentuan aturan, misalnya, ambil contoh misalnya. Contoh misalnya ini mengenai Permen PU nomor 7 tahun 2019 dibandingkan Permen PU nomor 28 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan HPS. Jadi kalau Permen PU nomor 7 tahun 2019 tentang standar dan pedoman Jakpon melalui penyedia jasa, artinya bahasa saya ini mohon maaf, bahwa Permen PU nomor 7 tahun 2019 ini kan tentang pertandingan. Sedangkan Permen PU nomor 28 2018 16 itu maaf, ini tentang bagaimana menyusun harga perkiraan sendiri. Di dalamnya di pasal-pasal 4 itu atau pasal 6 itu mengatur mengenai analisa harga satuan termasuk kontrak kerja konstruksi. Artinya analisa harga satuan di pasal 2 di Permen PU 28 tahun 2016 ini itu ngatur mengenai kontrak yang menceritakan, yang mengatur bahwa analisa harga satuan itu termasuk di dalam kontrak. Tetapi Permen PU 7 tahun 2019 itu di dalam pasal tertentu di sana mengatakan bahwa analisa tidak termasuk kontrak. Ya, ini dalam satu permen mengatur yang dua seperti ini, pendekatan hukumnya memang wajar bahwa permen ini tidak ada yang sempurna. Sehingga apa? Sehingga pemahaman hukumnya kalau terjadi seperti ini, maka cara melihatnya harus melihat dengan lex spesialis, birokrat legis generalis. Artinya apa? Kita tinggal menentukan kontrak mana yang spesialis. Maka saya menyatakan kontrak aturan yang spesialis adalah karena tentang kontrak dan itu ngatur mengenai standar kontrak adanya di Permen 7 tahun 2019. Sedangkan Permen PU 28 tahun 2016 ini ngatur mengenai pedoman penyusunan HPS yang di dalamnya ikut-ikutan mengatur kontrak yang kebetulan berbeda dengan Permen 7 tahun 2019. Maka otomatis ketika melihat asas lex spesialis, maka kita harus melihat kepada Permen 7 tahun 2019 bahwa analisa harga satuan tidak termasuk kontrak.
Itu contoh-contoh untuk tata urutan peraturan perundang-undangan. Ada lagi satu lex tadi, yaitu lex posteriori derogat legi priori. Artinya aturan-aturan yang paling baru yang diterbitkan oleh satu level, aturan-aturan yang paling baru yang diterbitkan oleh level yang sama, apabila berbeda dengan aturan-aturan yang lama, kebetulan aturan-aturan lama ini tidak dicabut, maka otomatis aturan-aturan lama tidak berlaku. Demikian Bapak dan Ibu peserta webinar, saya mohon maaf tadi penyampaian pembukaan kami terlalu terburu-buru karena ada elemen teknis sehingga kami tidak bisa menyapa. Saya mohon maaf dari Bapak dan Ibu, saya sapa bahwa dalam masa-masa Corona COVID-19 ini mohon jaga jarak, selalu sehat dan berbahagia bersama keluarga. Baik, kita lanjutkan. Di tayangan kami ini, saya mencoba untuk memisahkan atau memilah apa yang terjadi di praktek-praktek pekerjaan konstruksi atau kontrak kerja konstruksi. Yang biru ini yang ada garisnya langsung itu memang kontrak kerja konstruksi, ya, yang di PBJ di sini di tengah, yang kontrak kerja konstruksi ini di dalam Permen PUPR atau dalam kontrak kerja konstruksi ini ketentuan-ketentuan pasal-pasalnya sudah mencakup atau sudah diatur oleh ketentuan KUH Perdata, oleh Perpres 16 2018, turunannya adalah Perlem dan Permen PU nomor 7 tahun 2019. Kemudian tentang bahasa, kemudian tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi, dan kemudian mengenai arbitrase. Sedangkan yang kuning ini adalah mengingatkan kepada kita, awas loh, ketika kita berkontrak, tapi karena uangnya uang negara, maka selalu saja pembayarannya akan diperiksa oleh APIP, akan disetujui oleh BPKP maupun oleh BPK. Jadi apa yang kita bayarkan, kalau kemudian ini menjadi tidak benar, maka APIP, BPKP, dan BPK inilah yang memeriksa pada saat awal pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan yang merah-merah ini itu tidak ada hubungan langsung di dalam kontrak kerja konstruksi. Yang merah-merah ini tidak ada hubungan langsung. Artinya apa? Artinya bahwa yang kita sampaikan bahwa yang hijau ini atau yang biru ini hanya menyangkut tentang perdata. Jadi kontrak kita adalah semata-mata kontrak perdata. Ketika merah misalnya ada Undang-Undang Nomor 14 tentang keterbukaan informasi publik maupun tentang KUH pidana atau tipikor atau persaingan usaha KPPU atau tentang PMH atau perbuatan melawan hukum yang kami warnai merah-merah ini adalah independen yang lain. Ketika kita berkontrak ini karena uangnya uang pemerintah, maka akan selalu diawasin oleh mereka. Akan diawasi oleh tindakan-tindakan yang misalnya merah pertama, Undang-Undang Nomor 14 tentang keterbukaan informasi publik. Ada sementara masyarakat atau sementara pemerhati kontrak misalnya yang ingin minta data-data yang terjadi di proses kontrak. Ini perlu tata cara dan seterusnya. Okay. Sehingga apa? Sehingga dia akan keterbukaan informasi publik ini akan nanti kalau tidak diatur lebih lanjut, proses undang-undang ini akan
dalam tanda petik mempengaruhi proses kontrak. Sehingga di dalam Permen PU keputusan Menteri PUPR nomor 451 tahun 2017 itu mengatakan bahwa data-data yang diminta kepada masyarakat itu data-data yang tidak dikecualikan. Artinya gini, di dalam Kepen PU 451 tahun 2017 itu mengatur bahwa tidak semua data-data akan diberikan kepada pemerhati pekerjaan konstruksi atau pelaku usaha konstruksi. Karena apa? Karena data-data yang diminta ini terkait penawaran, terkait kontrak, terkait spesifikasi menurut Kemen 451 tahun 2017 itu data-data yang dikecualikan. Sehingga kalau minta data-data tersebut, maka dia harus atau kita ketika sebagai orang dalam tanda petik, sebagai BPK dalam tanda petik, maka harus minta izin pimpinan. Kalau pimpinan memberikan itu clear, tapi kalau tidak memberikan pasti ada sesuatu yang tidak segera diberikan atau diberikan perlu proses apakah data-data ini antara lain ketika diberikan tidak bertentangan dengan misalnya hak kekayaan intelektual dan seterusnya. Begitu Bapak dan Ibu. Sedangkan tentang pidana yang sering disampaikan oleh teman-teman, ketika kontrak kita itu nggak benar dalam tanda petik, tapi terkait kepada pidana, itu kan pidana ini kamar yang berbeda. Kamar yang berbeda ketika kita ditap dalam tanda petik atau dinilai dalam tanda petik itu ada, mohon maaf, ini mungkin ada APH yang masuk di dalam proses kontrak, maka APH tadi masuk tentunya setelah pekerjaan selesai. Setelah kontrak itu sampai dengan FKO. Seharusnya seperti itu. Setelah proses FKO, maka ketika ada APH masuk, berarti proses yang telah selesai dalam kontrak kerja konstruksi tadi, ada indikasi dalam tanda petik, oknum dalam tanda petik yang berbuat yang bertentangan dengan aturan negara. Karena KUH pidana ini adalah hukum publik. Berarti ketika kita melaksanakan pekerjaan, di dalam proses pelaksanaan pekerjaan maupun dalam masa-masa pemeliharaan, maka ketika ada kekurangan di sana, seharusnya diselesaikan secara perdata. Apabila masa-masa pelaksanaan kontrak, masa-masa sampai dengan serah terima terakhir atau berita acara serah terima terakhir atau FKO, ketika ada yang tidak sesuai kontrak, tapi didiamkan saja, maka ada APH yang akan melihat itu. Sehingga saran kami ketika sudah PAO, kemudian ke FKO, maka proses-proses bayarnya, proses-proses tentang pemenuhan kontraknya seharusnya sudah terpenuhi sesuai dengan dokumen yang diminta atau sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan di dalam kontrak. Apabila tidak terpenuhi di dalam masa kontrak, maka segeralah untuk memenuhinya, segeralah untuk memperbaikinya, segeralah untuk menyelesaikan baik itu spesifikasi, baik itu volume, baik itu waktu dan seterusnya. Jangan sampai penyelesaian pekerjaan ini yang tak ada kekurangan dalam tanda petik itu didiamkan saja. Seperti itu. Sedangkan di Undang-Undang 5 tentang persaingan usaha ini ada tiga proses tender
yang sekarang ini yang kami dapat info dari teman-teman PUPR yang ada 3 paket pekerjaan yang mohon maaf tidak kami sebutkan yang dilihat di dalam persaingan usahanya sepertinya prosesnya itu oleh teman-teman KPPU, Komisi Persaingan Pengawas Usaha, itu tidak clear di dalam kompetisinya. Artinya apa? Artinya dalam dokumen tendernya itu mengarah kepada pemenang tertentu dan ini sedang di dalam proses penyelesaian secara hukum. Demikian Bapak dan Ibu. Terus kita lanjut setelah di dalam kontrak kerja kita ini kita persempit lagi bahwa kontrak kerja konstruksi kita itu memang kita atur paling tinggi adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang atur mengenai pekerjaan konstruksi, kemudian kita atur di sana tentang AUA perdata, perseroan terbatas dan lain-lain. Kemudian diturunkan di dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, gitu ya. Saya ini agak berbeda dengan teman-teman di Permen PU 16 tahun 2008, Perpres PU 16 2018 ini di dalam pembentukannya ini tidak ada konsiderannya bahwa ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011. Sehingga di dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa di dalam Perpres Nomor 16 ini mengatur mengenai barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Karena Perpres 16 2018 ini dalam bahasa saya tidak ada konsiderannya di dalam aturan di atasnya, maka yang agak rancu adalah di sana Perpres Nomor 16 hanya mengatur mengenai contoh jasa konsultan saja. Sedangkan dalam praktek sehari-hari ada pekerjaan jasa konsultan konstruksi dan ada pekerjaan jasa konsultan non konstruksi. Kalau pekerjaan konsultan konstruksi yang hari ini kita bedah adalah ada konsultan kajian, ada konsultan perencana, ada konsultan pembahasan. Di dalam konsultan tadi ada konsultan itu ada kecil, ada menengah, ada besar. Sehingga di dalam Perpres ini ketika hanya menyebutkan konsultan saja, dalam Perpres ini tidak ada yang namanya kecil, menengah, besar. Di dalam turunan dari Perpres Nomor 16 ini diturunkan dengan Perlem Nomor 9 Tahun 2018. Beberapa kali disampaikan dalam itu untuk jakon, artinya jasa konstruksi, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan konstruksi dan konsultan konstruksi, maka diatur lebih lanjut oleh permen atau oleh aturan yang dikeluarkan, yang diterbitkan oleh Kementerian Teknis yang terkait atau Kementerian Teknis yang membinanya. Artinya dalam bahasa saya berarti itu yang dimaksud Permen PUPR. Sehingga dari perintah tadi atau dari aturan tadi, Kementerian PUPR menerbitkan Permen Nomor 7 Tahun 2019 yang atur mengenai standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia jasa. Dari judulnya berarti kita baca ini ada standar, ada kopi dan
bagaimana medomani standar tadi. Ya. Jadi Permen nomor 7 tahun 2019 ini ngatur mengenai permen pertanian. Ini bahasa kami, bahasa saya. Setelah menang bertanding, setelah melalui kompetisi wujudnya tender maupun seleksi, baru diikat oleh kontrak. Baru diikat oleh kontrak. Jadi yang diikat kontrak adalah penyedia jasa yang telah menang kompetisi. Atau dalam bahasa Permen atau PPS-nya, yang diikat kontrak adalah penyedia jasa yang menang di dalam tender maupun di dalam seleksi kalau ini konsul. Sedangkan Permen 22 ini mengenai aturan bangunan gedung, Permen 28 yang saya sampaikan tadi adalah mengatur mengenai bagaimana menyusun HPS, dan kemudian ada Permen nomor 21 itu tentang sistem menyusun konstruksi. Kita sedikit menyampaikan yang kita sampaikan tadi, latar belakang terbitnya Permen 7 tahun 2019 ini yang kita sampaikan tadi ya, Bapak dan Ibu. Ada perintah di dalam Perpres 2018 dan ada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Permen nomor 9 tahun 2018. Ini hanya informasi saja bahwa di dalam kontrak kerja konstruksi ini, maka mau atau tidak mau, maka ada hukum yang ada di dalam. Pemahaman secara sederhana bahwa kontrak kerja konstruksi ini memang hanya ngatur mengenai perkara. Namun Bapak dan Ibu, ketika kita berkontrak, tetapi ada masalah-masalah di tender, proses menuju ke penetapan pemenang, kemudian terbitkan SPWJ itu bermasalah dan tidak terjawab di dalam proses tender tadi, maka dia akan mengalir, maka dia akan berdampak kepada proses kontrak, tetapi ada orang atau badan usaha yang masih menanyakan, contohnya masih menanyakan mengenai pemenang tender atau masih menanyakan mengenai pemenang seleksi kalau itu konsultan. Hal seperti inilah nanti ketika tahapan proses di dalam proses tender tadi kan ada yang namanya penetapan pemenang, ada masa sanggah, ada kemudian ada sanggah banding, kemudian ada pengaduan. Pengaduan di dalam proses tender yang menyelesaikan adalah APIP atau izin. Namun ada beberapa kasus yang ini tidak selesai di dalam proses pengaduan APIP tadi, sehingga dibawa kepada TUN, ya, dibawa kepada nomor 2, tata usaha negara. Ini yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, bahwa TUN ini, proses TUN ini, apabila ini penetapan dari Ganing, penetapan dari Pokja maupun penerbitan SPBBJ dari BPK tidak clear, maka dia akan berdampak juga nanti kepada pelaksanaan kontrak. Penjelasan saya, kita Anton misalnya sebagai BPK berkontrak, sudah progres pekerjaan, pada saat yang bersamaan pemenangnya tadi, Anton tadi dimasalahkan di pengadilan. Sehingga saran kami kepada Bapak dan Ibu, ketika akan mengadakan kontrak, maka clearkan dulu proses kompetisinya, ya, clearkan dulu proses kompetisinya ini, baru kemudian
kontrak kita apa ya, kontrak kita clear lah. Kalau kontrak kita yang nggak clear, maka proses tata usaha negara ini ketika diajukan kepada TUN, pengadilan TUN, maka pelaksanaan kontrak tadi diajukan ke TUN dalam rangka PMH atau perbuatan melawan hukum. Pemahaman perbuatan melawan hukum ini hanya melulu bahasa saya dilihat dari perdata saja, dilihat dari keputusan saja, bukan PMA itu pemahamannya tidak pidana loh ya. PMA di sini adalah bahwa perbuatan melawan hukum, bahwa ketika kita melaksanakan kontrak, salah satu pemenangnya tadi menang dengan perbuatan melawan hukum. Biasanya dari pengalaman kami persidang, pemenangnya ada di dalam ikatan kontrak itu dicabut pemenangnya atau dibatalkan kontrak. Kedua, pilihannya adalah atau minta ganti rugi. Tidak bisa barengan gitu, tidak bisa bersamaan. Ketika kita melakukan TUN itu minta dicabut dan minta ganti rugi, nggak bisa. Ganti rugi dari pengalaman saya juga akan susah diberikan karena apa? Karena proses tendernya di dalamnya sudah ada ketentuan bahwa siapapun peserta tender ketika ada masalah-masalah di dalam tender, maka tidak boleh menuntut ganti rugi. Jadi Bapak dan Ibu mungkin output atau putusan dari TUN yang selama dilaksanakan hanya membatalkan kontrak atau membatalkan. Sedangkan keterbukaan informasi publik, tadi ada informasi-informasi publik yang di dalam yang diminta oleh orang atau sekelompok orang atau badan usaha, minta info-info yang ada di dalam pelaksanaan pekerjaan. Itu yang kami sampaikan bahwa di Permen PUPR nomor 451 tahun 2017 itu ada informasi-informasi yang dikecualikan, tentunya tidak serta-merta diberikan, tapi butuh pendalaman lebih lanjut atau boleh diberikan sepanjang ada izin dari pimpinan. Sedangkan pidana ini memang harusnya pidana ini kan ranah tersendiri. Pidana ini kan ranahnya individu yang berlawanan, yang menentang aturan-aturan negara. Sehingga pidana ini seharusnya tidak ada di ranah kontrak, tidak ada di ranah perdata. Tapi sebagai pengingat saja bahwa pidana kenapa ada di dalamnya adalah ketika seseorang tadi berbuat yang melawan aturan. Jadi tidak diatur di dalam kontrak. Jadi melulu dalam bahasa saya adalah seseorang atau sekelompok orang atau badan usaha yang melawan aturan negara. Halo, Bu Mbak Nisa. Halo, Mbak Nisa. Pak. Iya. Masih? Oke. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sedangkan persaingan usaha atau KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, ini melihat kepada apakah terjadi dalam dokumennya itu mengarah kepada badan usaha tertentu atau mengarah kepada individu tertentu atau tidak. Ketika diindikasikan ada mengarah kepada perusahaan tertentu, maka badan usaha yang lain yang ikut tender yang merasa dirugikan, maka yang bersangkutan akan melapor atau akan menyidangkan di dalam KPPU, Komisi Persaingan Pengawas Usaha. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi 1 sampai 5 ini hanya pengenalan kami saja untuk supaya Bapak dan Ibu ada gambaran secara umum. Selanjutnya Bapak dan Ibu,
Ini kami sudah mengerucut kepada di bahan tayang ini kami sudah mengerucut kepada ini loh struktur dokumen pengadaan. Struktur dokumen pengadaan ini Bapak dan Ibu, yang hijau-hijau ini Bapak dan Ibu, ini standar se-NKRI. Ya. Ketika ada dokumen pengadaan, ketika ada kegiatan yang membutuhkan uang negara, baik itu APBN maupun APBD, maka dokumen pengadaan tadi harus melalui mengenai kompetisi yang di dalamnya adalah ada dokumen pemilihan, ada dokumen bagaimana berkompetisi itu, bagaimana pertandingannya itu, yang ujung-ujungnya adalah kepada pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan. Sedangkan dokumen kualifikasi adalah dokumen yang mengevaluasi peserta tendernya. Atau dalam kalau konsultan, peserta seleksi. Sedangkan rancangan kontrak, ini yang akan kita bahas 2 jam ini, mudah-mudahan bisa nyampe waktunya. Sedangkan rancangan kontrak itu sudah diintipkan, sudah diberitahukan kepada peserta tender bahwa awas loh ya, peserta tender atau peserta seleksi, nanti kalau Anda menang, maka ini loh rancangan kontraknya. Maka ini loh ketentuan-ketentuan kontraknya. Harapannya apa? Rancangan kontrak itu memang tidak mempengaruhi kompetisi, tapi rancangan kontrak ini akan menginfokan kepada peserta tender untuk dia tahu pelaksanaan kontraknya. Bahasanya adalah, oh iya, kalau saya menang di dalam tender, maka ini toh pelaksanaan kontraknya. Sehingga di sana akan diketahui untungnya berapa, dalam arti tingkat kesulitan seperti apa, tingkat keselamatan konstruksi seperti apa, dan tingkat kompleksitas pekerjaannya bagaimana. Sehingga dalam rancangan kontrak ini menginfokan tidak hanya pemenang kompetisi saja, tapi juga diinfokan bagaimana cara-cara melaksanakan pekerjaan itu. Ya, Bapak dan Ibu, yang hijau-hijau adalah standar se-NKRI ini bahasa saya. Yang hijau-hijau. Yang di dalam misalnya contoh bahwa di dalam dokumen pemilihan ini, sebelum masuk ke ini, itu proses pemilihannya kan ada satu, bisa dengan e-processing. Kalau itu pengadaan barang dan sudah ada dengan e-katalog. Satu. Kedua, bisa dengan pengadaan langsung. Kalau itu nilainya sampai dengan pekerjaan konstruksi sampai dengan 200 juta, untuk pekerjaan konsultan sampai dengan 100 juta. Sedangkan di Papua dan Papua Barat, 200 juta untuk konsultan dan 1 miliar untuk konstruksi. Terus kemudian penunjukan langsung. Penunjukan langsung adalah pada saat kondisi tertentu, misalnya seperti corona sekarang ini, otomatis dapat tunjuk langsung. Tapi tata cara bagaimana ketemu dia, bagaimana proses tendernya, di Inmen PUPR nomor 2 tahun 2020 dan itu bagaimana menghadapi orang dalam untuk pekerjaan produksi. Jadi ada penunjukan langsung itu boleh ditunjuk langsung apabila keadaannya tertentu, atau diantaranya adalah tahar seperti hari ini, diantaranya adalah pekerjaannya itu hanya satu badan usaha saja yang dilaksanakan, yang bisa melaksanakan dalam hal ini. Terus kemudian pekerjaannya khusus dari keadaan dan pekerjaan. Pekerjaan khusus itu misalnya contoh yang gampang adalah tentang PLN misalnya, tentang listrik misalnya. Ditenderkan berapapun yang ketemu PLN. Jadi itu langsung kita tunjuk aja ke PLN. Jadi pekerjaannya khusus,
keadaan tertentu boleh diulang. Terus selanjutnya adalah mengenai tender cepat. Untuk pekerjaan konstruksi kita tidak mengenal tender cepat. Belum ada proses dengan tender cepat karena tender cepat itu ada bank data mengenai kinerja dari penyedia jasa. Sehingga dalam pelaksanaannya itu tinggal nunjuk saja penyedia jasa mengamankan dan bisa. Apabila 4 tadi tidak dilakukan, tidak bisa dilakukan, maka barulah itu dilakukan dengan tender atau seleksi. Yang hari ini di tayangan ini kami sampaikan yang hijau-hijau ini adalah standar. Sesuai dengan judul permennya kan standar dan pedoman pekerjaan konstruksi melalui penyedia jasa. Nah, standarnya ini yang hijau-hijau. Standarnya ini yang hijau. Sedangkan yang merah-merah, sangat tergantung dari pekerjaan. Sangat tergantung dari pekerjaan. Misalnya kita ambilkan instrumen pemilihan, instrumen pemilihan itu kan standarnya ada IKP, instruksi kepada peserta. Apabila Anda ingin menang, ikutilah instruksi kepada peserta. Ini yang pekerjaannya yang datanya ada di merah-merah ini. Jadi ya Bapak dan Ibu, sedangkan dokumen kualifikasi sama. Apabila Anda akan memenuhi kualifikasi karena A, maka ikutilah instruksi kepada peserta seleksi. Yang persyaratan-persyaratan detailnya ada di LPK. Bahasan hari ini adalah tentang rancangan kontrak. Rancangan kontrak ini pertama kali adalah ada surat perjanjian. Lampirannya ada SSK, terus kemudian SSK dan lampiran-lampiran ini. SSK kamu syarat-syarat umum kontrak. Jadi syarat-syarat umum kontrak konstruksi. Itu sesuai dengan namanya adalah daftar konstruksi secara umum begitu. Kemudian SSKK sangat tergantung dari pekerjaannya. Sehingga satu PPK dengan PPK yang lain pasti SSK-nya beda. Contoh, sama-sama bina marga misalnya, atau sama-sama SDA misalnya. Bisa yang satu nggak bangun jalan raya, yang satu bangun jembatan. Maka merah-merahnya beda. Maka SSK-nya beda. Sama-sama bangun jalan, yang satu jalan asal, yang satu jalan akan misalnya. Maka merah-merahnya itu. Sama-sama jalan hotmix, jalan depan dengan hotmix dengan panjang yaitu 1 kilometer atau 2 kilometer, tapi berbeda provinsi, pasti merah-merah itu. Kesimpulannya adalah bahwa di dalam rancangan kontrak ini SSK itu adalah standar yang given yang akan diberikan kepada Bapak dan Ibu ketika akan ikut tender atau ikut seleksi. Sedangkan surat perjanjian sepanjang belum ada pemenangnya, maka dia akan kosong. Nama perusahaan kosong, terus alamat kosong, nanti itu akan diisi pada saat nanti setelah menerbitkan SPPDB. Setelah menjadi pemenang, baru bisa diisi. Jadi ketika Bapak akan ikut tender, maka rancangan kontrak inilah yang harus Bapak perhatikan, karena rancangan kontrak inilah penyelesaian kontrak secara umum yang ditawarkan di dalam tender. Pelaksanaannya nanti apakah akan sama atau berubah tergantung bagaimana kondisi lapangan. Demikian Bapak Ibu. Kita lanjut ke selanjutnya. Sehingga apa? Sehingga ketika Bapak dan Ibu akan berkontrak, ya, tidak betul hanya menginformasikan kepada Ibu, tolong kenali standar dokumen kontrak yang digunakan. Karena apa? Karena ini akan mempengaruhi dalam pelaksanaan kontrak. Ini tidak kami betulkan, kami nanti waktu akan datang akan kita jelaskan lagi. Tidak hari ini, karena kalau hari ini mungkin terlalu waktunya menyebabkan, jadi saya mohon ini Bapak baca ulang, nanti ketika next Bapak ada pertanyaan, nanti
bisa menganalisa atau langsung tahu jawab. Terus kemudian inilah berkontrak, Bapak dan Ibu. Inilah Bapak juga ketika akan berkontrak, Bapak perlu kenali bagaimana sebelum Bapak berkontrak. Artinya apa? Ketika sebelum berkontrak, ketika itu dikenali, maka tentunya ini apakah proses tendernya clear enggak? Karena ketika proses tendernya enggak clear, dia akan berpengaruh pada pelaksanaan kontrak. Jadi resiko sebelum kontraknya harus dimitigasi bagaimana Bapak dan Ibu itu akan melihat proses tendernya. Oke. Terus kemudian risiko saat penandatangan kontrak. Yang sering terjadi adalah pada saat penandatangan kontrak, teman-teman pihak pemenang tender itu sering ganti nomor rekening. Ini diindikasikan yang sekarang ada ya, data-data ada itu ada indikasi jual beli paket ya. Jadi mohon maaf kalau tapi di sana itu ada indikasi ke sana. Jadi kalau akan berganti nomor rekening atau berganti pemiliknya, tolong persyaratan pergantian ini harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dengan akte notaris saja, tetapi di akte notaris itu juga terhadap notaris nanti didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, ke Dijen Administrasi Hukum Umum dan ke Direktur Pejabat. Dia akan didaftar pergantian nomor rekening, pergantian alamat, pergantian nomor milik dan seterusnya. Kemudian dalam pelaksanaan kontrak, ingat Bapak dan Ibu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu sudah tidak ada lagi yang namanya kegagalan konstruksi. Yang ada sekarang adalah keselamatan konstruksi. Jadi bukan kegagalan. Permen PU nomor 21 tahun 2017 itu yang disebut keselamatan konstruksi adalah keselamatan konstruksinya, keselamatan pekerjanya, keselamatan orang di sekitarnya, publik, dan terakhir adalah keselamatan keberlanjutan. Ya. Terus kemudian risiko pemutusan dan pengakhiran kontrak. Pemutusan dan pengakhiran kontrak ini harus sesuai dengan aturan mainnya. Cara-cara memutusnya seperti apa, Bapak dan Ibu harus melihat tentang nanti pada betul. Dan pengakhiran kontrak. Dan setelah kontrak berakhir ini lebih kepada kegagalan bangunan. Jadi kegagalan bangunan itu melihat kepada alat daya Bapak. Ketika Bapak bangun setelah ada serah terima terakhir, maka Bapak dan Ibu juga berkewajiban untuk bertanggung jawab tentang kegagalan bangunan. Berapa lamanya sesuai yang dipertanggung dalam kontrak. Apabila tidak tercantum dalam kontrak, maka mengatur kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yaitu 10 tahun. Bapak Ibu, ini nanti Bapak bisa baca di Perpres pasal 73 ayat 1 itu ketika ada pengaduan, maka tujuannya adalah tadi. Namun ketika ada pengaduan tembusannya kepada APH, ingat Bapak dan Ibu bahwa ada undang-undang yang ngatur mengenai aduan. Itu delik aduan. Sedangkan pengaduan yang di pasal 77 ini adalah proses-proses tender saja, proses-proses mengenai perdata saja seharusnya diselesaikan dengan aktif terlebih dahulu. Jadi pengaduan yang delik aduan itu biasanya itu aktif sudah turun di sana, aktif sudah tidak bisa mengawasi, BPK, setelah BPK baru aktif. Itu pun ketika APH turun setelah pelaksanaan kontrak itu selesai. Tidak bisa turun pada saat continuing kontrak. Bapak dan Ibu, ini saya hanya memisahkan mengenai pasal 1 ada permasalahan hukum. Kementerian lembaga wajib memberikan pelayanan hukum kan pendampingan ketika ada permasalahan hukum.
pasal 1. Permasalahan hukum kan banyak. Tadi ada 4. Ada perdata, ada pidana, ada KUP, dan ada PUM. Ya. Di sini ada permasalahan hukum saja. Apa yang dimaksud hukum ini? Ada di pasal 2. Mengatakan, oh yang dimaksud adalah proses penyelidikan, berarti ini tentang pidana. Dan nomor 3 adalah itu pasal di Perpres ini yang kami artikan adalah ini pendampingan terhadap BPK internal di dalam yang punya anggaran. Maaf kalau pemahaman itu ya. Terus kemudian ini tentang sengketa perdata ya, sengketa kontrak, penyelesaian sengketa kontrak itu di sini di dalam Perpres ini mengatakan sengketa kontrak arbitrase LPS, LAPT bisa arbitrase itu bisa tani, bisa transaksi, bisa saksi banyak atau penyelesaian melalui pengadilan. Kalau pekerjaan konstruksi atau mengenai jasa konstruksi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu tidak ada pengadilan. Ya Bapak dan Ibu. Jadi proses tentang hak dan kewajiban di pasal 85 ayat 1 ini sesuai dengan undang-undang di pekerjaan konstruksi tidak ada diselesaikan dengan pengadilan perkara. Ya. Paling tinggi adalah arbitrase.